Menarik nih Pak ya, mengamati kalau kita lihat kemacetan di Kota Bogor yang semakin Ya, hari nampaknya memang sudah semakin tidak ya, mudah untuk diurai ya. Oleh karena itu Bogor ini berencana untuk menghadirkan transportasi umum baru ya ya. Pak, bernama Trem. Nah, sejauh ini Pak pengembangannya dan juga rencananya sudah seperti apa? Kalau kita lihat, ini anggaran yang mungkin nanti akan dibutuhkan sekitar 7 triliun Ya, rupiah untuk 4 koridor ya Pak. ya, Boleh dijelaskan Pak Deddy, silakan. ya. Terima kasih Mbak Sinta. Jadi memang perkotaan modern itu membutuhkan satu sistem transportasi baru ya, yang lebih efisien, yang hemat dan juga tentu uh, bisa menjawab seluruh permasalahan yang ada saat ini. Salah satunya adalah penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu banyak. Nah, kemudian tentu pemerintah Kota Bogor sebetulnya sudah punya yang namanya Bogor Transportation Program sejak tahun 2014 di mana studi ini dibiayai juga oleh GIZ dari Jerman. Salah satunya adalah memberikan rekomendasi bahwa karena Bogor itu ridership-nya cukup tinggi di mana ada KRL menghubungkan Jakarta dan Bogor dengan jumlah 400 trip per hari mengangkut hampir 100.000 orang. Ini sangat memungkinkan apabila kemudian kita menghubungkannya di dalam kota itu menggunakan sistem transportasi berbasis rel. Kemudian juga muncul Perpres nomor 49 tahun 2017 di mana di situ disebut akan ada percepatan LRT dari program LRT Bodebek. Dan ini disebut di dalam Perpres akan terhubung sampai stasiun atau terminal Baranang Siang. Pemerintah Kota Bogor tentu harus menjawab tantangan ini dengan upaya bagaimana menyelesaikan transportasi di dalam internal Kota Bogor. Nah, makanya salah satunya adalah kami mengusulkan agar kita bisa memanfaatkan teknologi tram ini sebagai salah satu alternatif sistem transportasi massal berbasis rel di Kota Bogor. Nah, perkara tadi disampaikan nilainya 7 triliun tentu itu bertahap karena kita merancang dibantu oleh Colas Rail dari Prancis. Kami juga berkomunikasi dengan intens baik dengan Kementerian Perhubungan, kemudian dengan PT Inka dan juga PT KAI untuk bagaimana segera kita bisa mewujudkan rencana yang baik ini ke depan. Baik, Ya, terima kasih Pak Deddy. Saya ingin ke Pak Deddy selanjutnya. Pak Deddy, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Rahim ya, terkait pilihan, artinya nanti ke depannya Kota Bogor akan ada pilihan-pilihan transportasi umum lain bagi masyarakat Bogor. Karena kalau kita lihat memang kapasitas jalan ini nampaknya sudah tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada. Apalagi kalau kita lihat memang mobilitas warga Bogor ini cukup tinggi ya Pak ya, ya, apalagi mungkin yang ke Jakarta juga banyak betul, juga begitu ya betul. Pak. Sementara LRT sampai sejauh ini belum ada yang Ya, sampai ke Bogor ya. begitu ya Pak. Bagaimana Anda melihat Pemkot Bogor akhirnya memutuskan untuk menghadirkan tram sebagai pilihan transportasi massal di kedepannya? Baik, begini Pak. Jadi kita memang tanggapi positif mengenai rencana atau planning dari pemerintah Kota Bogor untuk mendesain suatu transportasi umum berbasis rel, dalam hal ini adalah tram. Tram itu juga satu spesies dengan LRT sebenarnya, karena memang relnya rel yang ringan. Tapi perlu juga, jadi sebelum memang nanti diputuskan tram atau ART atau LRT misalnya, perlu kajian-kajian atau benchmarking dari presiden-presiden yang lain ya. Mungkin kita tidak perlu keluar negeri. eh, Kita ambil contoh saja, misalnya LRT Palembang, LRT Sumatera Selatan. LRT Palembang Sumatera Selatan itu boleh kita anggap memang missing Pak. Jadi pernah mengalami kegagalan juga ya. Tidak ada yang naik, lalu juga kosong misalnya sejak operasi 2018 kosong. Jadi tidak ada yang naik karena memang modal share di sana untuk angkutan umum memang sangat minim. Jadi itu pernah terjadi seperti itu. Pada akhirnya sekarang berhasil di LRT Sumatera Selatan berhasil karena ada feeder. Dan ada juga rerouting yang trayek-trayeknya tidak boleh beririsan dengan LRT dan itu pun feedernya digratiskan. Sehingga sekarang ada tarikan pengguna dari LRT Sumatera Selatan itu. Jadi kita belajar dari situ, jangan sampai kita juga euforia bahwa angkutan nanti berbasis rel bakal rame. Tapi kalau kita berkaca kepada Sumatera Selatan atau Palembang,
Ternyata euforianya tidak seperti itu ya, karena desain transportasi massal itu adalah makro, jadi kita tidak bisa desain mikro juga. Jadi ada juga kebijakan transport demand manajemennya itu dengan konsep push and pull ya. Push itu adalah bagaimana cara menekan masyarakat kita untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Itu bagaimana caranya? Mungkin ya tarif mahal, lalu misalnya PPKB-nya mahal, misalnya pajak-pajaknya mahal, parkirnya mahal misalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti rekayasa ganjil genap seperti itu. Lalu poolnya, tarikannya itu bagaimana caranya menarik masyarakat supaya menggunakan angkutan umum. Nah di kajian akademis juga transportasi berbasis rel ini diperlukan masyarakat apabila dalam suatu komunitas urban atau kota itu sudah berpenduduk 5 juta. Nah, sementara kalau saya baca di populasi di Kota Bogor itu masih 1,1 juta. Nah, ini sebenarnya tantangan, Pak, tantangan. Jadi harapan kami atau harapan saya juga nantinya walaupun nanti sudah ada transportasi tram atau LRT misalnya di Bogor angkutan tram itu jangan sampai itu menjadi pilihan, tapi bagaimana caranya menjadi kebutuhan akan transportasi umum seperti itu. Baik, jadi artinya bagaimana pemerintah Kota Bogor ini untuk bisa mendorong warganya memilih atau menggunakan transportasi umum ya. Nah ini tentunya banyak hal yang harus dipikirkan ya Pak. Bukan hanya soal keamanan, kenyamanan, mungkin rute juga nanti ya Pak yang perlu dipikirkan. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan. Terkait dengan pilihan Pak antara tram dan juga ERT ya Pak. Kalau tram ini kan nanti mungkin akan ada tentunya akan ada sedikit tantangan atau kendala ya. Menggunakan badan jalan yang sudah ada. Akan ada kemacetan yang bisa dipastikan tercipta gitu. Lalu juga kalau tadi kita berbicara mengenai anggaran, Bapak menyampaikan bahwa anggarannya ini memang 7 triliun, tapi ini akan digelontorkan secara bertahap. Bagaimana dengan pilihan transportasi massa lain yang mungkin bisa lebih affordable Pak daripada tram itu sendiri? Jadi model kereta atau tram ini sebetulnya kan basicnya adalah bagaimana bisa mengangkut sebanyak mungkin penumpang. Nah, kami tentu pemerintah Kota Bogor memiliki program yang menunjang ke sana. Yang pertama adalah rerouting angkot, konversi angkot, dan reduksi angkot. Jadi Kota Bogor kan tidak ingin dikenal sebagai kota sejuta angkot terus. Kita harus melakukan sebuah langkah yang cukup revolusioner ya untuk bagaimana kemudian membuat nyaman warga. Karena biar bagaimanapun juga penduduk Kota Bogor memang 1,1 juta jiwa. Tetapi aglomerasi di Kota Bogor ini termasuk misalnya penumpang yang memanfaatkan KRL di Kota Bogor itu berasal dari antara lain misalnya dari Sukabumi, dari Cianjur, kemudian kalau dari wilayah Kabupaten Bogor mulai dari daerah dermaga ya IPB sampai dengan daerah-daerah lain yang memang selama ini secara tradisional memanfaatkan kereta api untuk dimanfaatkan untuk kendaraan transportasi komuter ke Jakarta. Nah jumlahnya kan cukup fantastis. Hampir 100.000 orang pengguna transportasi KRL dan belum lagi kalau kita lihat demand ya dari Jagorawi itu kan dari data Badan Pengelola Jalan Tol itu kan setiap hari 24 jam hampir mencapai 800.000 kendaraan. Jadi dari beberapa on-ramp, off-ramp 800.000 kendaraan ini harus diberikan alternatif. Nah salah satu alternatifnya kan LRT. Nah tetapi kita harus memikirkan di dalam kota ini tidak mungkin ada satu kejadian yang sama seperti yang terjadi di stasiun Bogor. Ya, dengan 400 trip per hari, 6 menit sekali headway-nya. Kemudian nanti terjadi pada saat LRT masuk ke Baranang Siang, kemudian akan berubah Baranang Siang ini seperti terminal Bogor, stasiun Bogor. Nah inilah yang kemudian yang harus kita coba bagaimana kita mencari moda yang cocok ya, salah satunya tram, tetapi apakah pilihannya adalah tram atau ERT ya, itu nanti mungkin kita lihat dari sisi pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi bagian masukan karena menurut Dirjen Perkeretaapian memang harga ERT ini lebih murah dibanding dengan tram berbasis rel. Jadi kita coba lihat nanti kita coba kombinasikan dengan visibility study yang sudah dilakukan oleh Colas Rail dari Prancis yang menyatakan bahwa Kota Bogor rekomendasinya layak untuk menggunakan sarana angkutan berbasis rel yang namanya tram.
Baik, semakin menarik dialog kita seputar bagaimana akhirnya nanti ke depannya Kota Bogor akan memiliki transportasi umum baru begitu Pak, yang tentunya ini juga harus digunakan oleh warganya, bukan hanya tadi Pak Deddy menyampaikan ini Bogor ini terkenal dengan jumlah angkotnya yang luar biasa banyak ya.